Barayakita.com. Barayakita.com. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya dan juga pendengar, saat ini saya Entyas Meidi berada di Pemkot Cimahi. Dan kita akan berbincang dengan narasumber kita di kesempatan hari ini. Hari ini hari Kamis 25 Juni 2020. Mudah-mudahan kabar Anda dalam keadaan baik semua. Oke, Baraya dan pendengar, saat ini di hadapan saya ada narasumber kita. Beliau adalah Bapak Harjono, Kepala Dinas Diskominfo Arpus atau Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan, yang tentunya akan berbagi informasi kepada masyarakat semua. Baik, kita langsung berbincang saja dengan Bapak Harjono. Assalamualaikum Pak Harjono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Teh. Kabar baik ya Pak Harjono? Alhamdulillah baik hari ini. Ya. Iya, dan kita sangat bersyukur sekali di kesempatan hari ini diperkenankan untuk datang ke Diskominfo Arpus ya Pak ya. Yang mudah-mudahan Bapak bisa memberikan berbagai informasi yang seperti slogan kami Pak dari barayakita.com, yaitu positif dan inspiratif. Baik Pak Harjono, kalau saat ini yang lagi hangat-hangatnya kita tidak lepas dari COVID-19 ya Pak ya. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan kepada masyarakat semua sejauh ini perkembangannya untuk Kota Cimahi seperti apa dan hal-hal apa yang mesti diketahui oleh masyarakat ya, dan tetap harus kita bersama-sama memutus mata rantai perkembangan COVID-19 ini. Silakan Pak Harjono. Baik, terima kasih. Jadi untuk data COVID di Kota Cimahi pada hari ini, untuk yang sampai dengan tanggal 24 kemarin, karena untuk yang data untuk hari ini belum masuk, data untuk sampai tanggal 24 itu total ada 97 yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari 97 itu 3 meninggal, 57 sembuh, dan yang masih aktif itu 37 orang. Nah, untuk PDP, pasien dalam pengawasan, ini ada 93 orang yang sudah selesai diawasi, ada 80, dan yang masih dalam proses pengawasan ada 13 orang. Kemudian orang dalam pemantauan, jadi kalau yang tadi PDP ini pasien ya, artinya dia ada di fasilitas kesehatan, di rumah sakit yang ada. Kemudian untuk yang ODP, yang orang dalam pemantauan, total dari awal sampai dengan hari ini ada tercatat 671 orang, tetapi yang sudah selesai menjalankan pengawasan sebanyak 623, sehingga tinggal 48 orang yang tersebar di 15 kelurahan. Nah, untuk yang positif, Pak Wali Kota mempunyai kebijakan sebetulnya yang positif harus dirawat di rumah sakit. Tetapi sebetulnya WHO itu mempunyai protokol. Tidak selamanya orang yang terkonfirmasi positif itu harus dirawat di rumah sakit. Ada beberapa kriteria yang digunakan sehingga dapat saja untuk yang terkonfirmasi positif itu dilakukan hanya karantina di rumah atau mandiri ya Pak ya? Atau disebutnya isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Ya, ada beberapa istilah. Sekarang biasanya disebut dengan istilah yang lebih populer adalah karantina mikro gitu. Jadi karena ketika ada satu keluarga yang positif, anggota keluarganya positif, maka yang dikarantina, yang diisolasi itu bukan hanya pasiennya saja, tetapi juga beserta keluarganya. Nah, ini mohon dimaklumi bahwa COVID-19 adalah persoalan internasional, dan WHO juga dalam menyusun protokol itu berubah-ubah karena memang ini hal baru. Betul. Di awal yang diisolasi itu cukup pasiennya. Hari ini protokol yang terbaru, yang diisolasi bukan hanya pasien yang terkonfirmasi positif, tapi beserta keluarga atau biasanya disebut dengan kontak erat. Contoh, kemarin pada tanggal 23 dilaporkan kasus positif di Cimahi bertambah 6 orang. Dari 91 bertambah menjadi 97, itu ada 6 orang. 3 orang diantaranya adalah satu keluarga. 1 orang itu kebetulan pegawai rumah sakit Cibabat, dan 2 orang lagi sama keluarga.
Yang pertama, 3 orang ini adalah warga Karangmekar. Beliau mau berangkat ke Kalimantan dan melakukan cek swab mandiri untuk tujuan perjalanan. Ternyata hasil swabnya positif. Maka dengan kesadaran, beliau memeriksakan seluruh anggota keluarganya. Dari 5 anggota keluarga, beliau positif, 2 putra beliau yang masih kecil positif, berarti ada 3, istri dan 1 anaknya yang paling besar negatif. Nah, setelah dilakukan, alhamdulillah, ini keluarga yang sadar terhadap protokol kesehatan. Ketika mengetahui dirinya positif, secara mandiri memeriksakan juga keluarganya. Setelah diketahui positif, beliau langsung melaporkan ke petugas kesehatan. Dalam hal ini adalah Puskesmas Kecamatan Cimahi Tengah, melaporkan bahwa hasilnya positif. Otomatis oleh Dinas Kesehatan ini dilaporkan, dan memang hasil dari swab yang diterima dari Labkesda juga sama positif, klop, dan dilakukan asesmen. Dari hasil asesmen yang dilakukan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID Kota Cimahi, diputuskan bahwa pertama, melihat kondisi rumah beliau yang relatif karena di perumahan, sehingga dari sisi tata letak dan seterusnya lebih teratur, dan kontak dengan tetangga juga bisa diminimalkan. Sehingga pertama itu kondisinya, kemudian rumahnya 2 lantai, artinya bisa dipisahkan untuk yang sehat dengan yang sakit dengan edukasi. Apalagi keluarga yang bersangkutan sangat literasi terhadap COVID-nya lumayan bagus ya, Pak, ya? Dan kesadarannya bagus. Kemudian yang kedua, bahwa di keluarga itu terdapat anak-anak yang secara psikologi harus dilindungi. Betul. Akan beda ceritanya ketika dikarantina di rumah dengan dikarantina di rumah sakit. Sekali lagi, kita gunakan istilah yang sekarang menjadi karantina mikro. Kenapa mikro? Kalau mikro itu hanya satu rumah itu saja atau satu kompleks saja. Nah, kalau ada juga yang disebutnya itu karantina wilayah, satu wilayah. Nah, ini mikro saja cukup di rumah itu. Atau kemarin kalau di Karangmekar itu satu perumahan, satu kontrakan. Satu di kontrakan ya, Pak? Iya, itu baru selesai minggu lalu. Nah, ini kurang lebih sama, tapi skalanya lebih kecil. Kalau kemarin satu kontrakan, ini satu rumah saja. Nah, kemarin sudah mulai dinyatakan itu secara teori. Kalau dulu 14 hari setelah dinyatakan positif, harus diswab ulang sampai hasilnya negatif. Nah, protokol kesehatan yang baru tidak perlu 14 hari, ternyata harus 10 hari. 10 hari saja bisa. 10 hari. Jadi nanti 10, berarti sekarang sudah laporan sudah hari kedua ya. Berarti 8 hari ke depan keluarga itu akan diswab kembali. Ketika sudah dinyatakan negatif, tidak perlu lagi diswab lagi, tapi langsung boleh dinyatakan sehat dan boleh beraktivitas kembali. Itu protokol kesehatan WHO yang terbaru. Jadi yang ini diisolasi karena tidak jadi dibawa ke rumah sakit, meskipun Pak Wali memerintahkan bawa ke rumah sakit. Tetapi setelah dilakukan asesmen oleh tim, di situ ada anak kecil 3, yang balita 2. Kalau ini dibawa ke rumah sakit, ibunya sehat. Jadi secara psikologi berbeda dengan dirawat di rumah oleh keluarganya. Betul. Nah, ini tinggal dukungan masyarakat sekitar untuk mari kita mengajak untuk warga di perumahan tempat bapak keluarga itu berada untuk sama-sama mendukung, karena Cimahi alhamdulillah sudah dikenal luas sebagai dulu yang populer Cipageran memberi dukungan. Nah, ini kembali digugah karena sekali lagi sakit COVID itu bukan aib. COVID ini musibah saja. Orang sakit, tapi kita harus tetap waspada. Betul. Ada beberapa protokol yang harus, misalnya tidak bisa kontak langsung. Kalau mau membantu, ya menggunakan protokol kesehatan, kita sama-sama menggunakan masker pada jarak-jarak aman, itu insya Allah aman. Betul. Nah, jadi sekali lagi, meskipun kebijakan Pak Wali untuk yang terkena positif harus diisolasi di rumah sakit, disehatkan di rumah sakit, tetapi setelah tim melakukan asesmen kemudian lapor ke Pak Wali, Pak, nampaknya akan lebih baik kalau diisolasi, di karantina, digunakan karantina mikro di situ. Nah, suplai karena beliau termasuk keluarga mampu, tinggal dukungan moral, bantuan sedikit, kemudian pengawasan kesehatan. Beliau sudah dimonitor setiap hari oleh petugas kesehatan. Itu untuk yang itu. Kemudian yang kedua, masih keluarga juga yang di Molong, itu adalah salah seorang tenaga kesehatan dari Kota Bandung.
beserta putrinya, beserta anaknya. Iya. Usianya berapa ini? Saya baru. Jadi ini kecil ya, mas usianya 2 tahun. Yang tadi 7 tahun dan 4 tahun, yang di Melong itu usianya 2 tahun. Kalau tadi yang di Karangmekar itu 4 tahun dan 7 tahun. Nah, kalau yang di Melong itu 2 tahun. Nah, ini kan juga tidak boleh lepas dari ibunya. Iya, betul, Pak. Jadi 2 orang ini juga dalam pengawasan dan diisolasi sementara ini di rumah dengan pertimbangan psikologi bagi anak 2 tahun. Iya. Nah, ini yang kalau yang pegawai rumah sakit sudah diisolasi di ruang isolasi. Nah, ini yang harus menggugah hati kita bersama bahwa virus COVID itu ada. Iya. Masih ada di luar sana ya, Pak. Yang positif itu ada. Betul. Dan korbannya bukan hanya orang dewasa. Hari ini ada yang usia 2 tahun positif. Bersama dengan anak yang usia 4 tahun, 7 tahun. Kehidupan anak-anak kita itu masih panjang. Jadi tolong kita bagi kelompok-kelompok tertentu yang selama ini mencoba mendengungkan bahwa COVID itu tidak ada, mari kita lihat fakta. Iya. Ayo lihat di rumah sakit. Ada orang-orang yang sakit COVID. Tetapi jangan membuat kita ketakutan yang berlebihan. Iya. Karena semua penyakit kita harus percaya. Untuk yang muslim harus percaya bahwa semua penyakit itu ada obatnya, gitu. Iya. Semua yang sakit itu akan sembuh kalau diobati dengan semestinya. Nah, ini yang ingin kita sampaikan terkait dengan itu. Kemudian program pemerintah Kota Cimahi. Iya, Pak. Strategi kami untuk yang pertama tadi saya sampaikan, Pak Wali memutuskan ketika ada yang sakit maka diisolasi untuk memutus penyebaran. Yang kedua, Pak Wali strategi yang diterapkan adalah melakukan pengetesan baik rapid test maupun swab test sesuai dengan ketentuan dengan fokus pada pusat-pusat keramaian dan fokus pada orang-orang yang memiliki resiko terdampak terbesar. Ya. Oke, jadi itu ada strategi ya, Pak, ya? Strateginya itu kemudian dari strategi memutus rantai itu, jadi yang pertama adalah strategi untuk pengobatan. Betul. Yang kedua strategi yang tadi pengetesan untuk pemetaan itu strategi pencegahan. Jadi untuk pencegahan Pak Wali itu menekankan pada pemetaan melalui rapid test yang dilakukan sebanyak mungkin. Untuk diketahui dari hasil evaluasi Pak Gubernur 2 minggu lalu, Cimahi itu adalah kota dengan pelaksanaan rapid test terbanyak di Jawa Barat per 1.000 penduduk. Jadi jumlah penduduk Cimahi itu kan hari ini 600 ribuan lah, 600 ribu lebih. Nah, rapid test yang dilakukan itu sudah 6.000 rapid test. Banyak sekali. Artinya 1 per 1.000 penduduk itu sudah dilakukan rapid test dan itu tertinggi di Jawa Barat. Wow. Hari ini tuh 6.000. Itu rapid test itu dilakukan pertama secara gratis oleh pemerintah untuk pemetaan. Untuk memetakan daerah-daerah mana yang dan diputus rantainya. Yang kedua dilakukan secara mandiri. Nah, target kami karena Pak Wali menyadari bahwa bahwa kota Cimahi adalah karakternya adalah perkotaan. Betul. Tetapi di Cimahi juga karakternya masih ada, beda dengan kota Bandung. Kan Cimahi itu karakternya kalau di tengah di sini itu komuter. Betul. Ke Bandung Barat, pekerja. Tapi di beberapa spot seperti di Cipageran bagian utara, kemudian di selatan itu masih ada yang wilayahnya wilayah rural, wilayah pedesaan. Pedesaannya masih ada, yang di utara itu di Citerep itu masih bertani. Di Cipageran apalagi ke atas itu masih rural betul-betul gitu ya. Jadi menyadari itu maka Pak Wali konsentrasinya adalah untuk yang bukan yang di wilayah rural tapi yang di wilayah wilayah yang perkotaannya. Dan Cimahi menjadi bagian dari metropolitan Bandung Raya. Yeah. Nah, jadi sesuai dengan teori, kalau untuk yang perkotaan maka yang harus diwaspadai adalah pertama pusat ekonomi. Betul. Di Cimahi pusat ekonomi ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah pasar. Betul. Pasar. Itu sebabnya
Yang disesar dulu adalah pasar tradisional dan pasar modern. Ini sudah dilakukan ya Pak ya? Sudah dilakukan. Cimahi itu mendahului dari kabupaten kota lain di Jawa Barat untuk tes di pasar. Hasilnya pasar antri ditutup pada saat itu keputusannya. Kemudian dilakukan di pasar atas, pasar Cimindi dengan hasil negatif alhamdulillah. Nah, kalau pasar tradisional yang ada pengelolanya masih mending. Protokol kesehatan bisa diterapkan oleh para pedagang dengan cara memberi pengaturan yang ketat terhadap pengelola pasar. Contoh di pasar atas, pasar Cimindi kebetulan pengelolanya manajemennya ada di dinas kami. Itu bisa dilakukan. Pasar antri kemarin manajemen pasar antri sudah dipaksa untuk satu pintu, jaga jarak, harus pakai masker, harus ada pengukuran sudah dan seterusnya. Itu jalan. Yang paling ngeri sebetulnya adalah yang susah dikontrol adalah pasar tumpah dan pasar kaget. Di mana tidak ada pihak yang bertanggung jawab sebagai pengelola pasar kaget dan pasar tumpah. Contoh, di pasar antri, di dalam pasar antrinya, manajemen bisa menerapkan aturan. Tapi untuk yang tumpah di jalan sepanjang Jalan Sriwijaya, sepanjang di jalan yang di belakang itu Jalan Sisingamangaraja itu akan susah. Nggak ada tanggung jawab ya di situ ya. Pengelolanya nggak ada. Tapi kalau yang di sekitar pasar itu masih mending, masih bisa didorong masuk, Pol PP bergerak. Tapi spotnya banyak. Contoh lagi di pasar Melong. Di Melong itu beberapa pasar itu tumpah pasar Rencong. Betul. Tapi itu kelompoknya pasar kaget, karena tidak ada pasar yang resminya, tidak ada pasar resminya, itu langsung kaget di situ. Nah kemudian di hampir di semua kelurahan di Cimahi itu punya pasar. Di Lewi Gajah ada pasar Poral, di Padasuka ada pasar Seljuk yang di dekat kelurahan yang di itu. Kemudian yang di Cipageran, yang di Puri Cipageran. Ada juga Pak. Ada juga di Cibabat sini nih di Ketomkot itu ada pasar-pasar. Ada pasar-pasar yang ada itu Pak. Iya, pasar Baros tumpah ke jalan. Di Pasir Kaliki ada Ranca Bali, ada pasar yang penanggung jawabnya tidak resmi gitu. Ada penanggung jawabnya dikelola oleh tidak resmi. Nah, karena itu Pak Wali menyasar itu. Hampir setiap minggu 2 kali selalu ada Pak ya? Selalu ada. Pasar Rencong sudah kemarin, kemudian pasar Poral sudah kemarin, kemudian pasar Baros sudah kemarin. Nah, tinggal sekarang itu pasar Padasuka, pasar ini. Nah, itu dilakukan dan kombinasi rapid dan swab. Swab kita memang kita akui jumlahnya belum sebanyak rapid. Kalau rapid test tadi sudah 1 per 100.000 orang. 1 per 1000 Pak ya? 1000 dari 600.000 orang biasa. Itu sudah 6.000 rapid sudah dilakukan. Itu yang gratis. Belum yang mandiri. Yang mandiri Pak ya? Yang mandiri banyak ya Pak ya masyarakat banyak juga yang mandiri. Yang mandiri itu, nah kalau untuk yang tidak mampu itu kan dilakukan. Nah, kayak kemarin kan ada kesalahpahaman terhadap pedagang di pasar antri. Iya gimana Pak? Dari 800 di pedagang pasar antri itu, yang di swab itu kan 100 orang. Kemudian kena 50 orang, kemudian kena 2. Dari 2 itu menurut teori harus di swab lagi 100 orang dan itu gratis. Kemudian di data yang tidak mampu gratis, tapi punten pedagang-pedagang yang besar, bandar-bandar besar mandiri. Karena kemarin begitu dibuka, berapa yang mau tes rapid di pasar antri? Dari 800 lapak muncul angka 2.400 semuanya, orang. Pak ya. Sebenarnya Pak, ini aturan untuk menentukan ini harus mandiri, ini bisa dibantu oleh pemerintah untuk mendapatkan pemeriksaan secara gratis itu batasannya apa nih? Jadi gini, batasannya. Kalau itu program pemerintah dengan tujuan untuk melakukan pemetaan, itu gratis oleh pemerintah. Tapi kalau untuk tujuan bisnis, contoh pasar antri, pedagang boleh dagang dengan catatan yang bersangkutan harus negatif. Idealnya sebagai pengusaha, pedagang itu pengusaha. Iya, betul. Itu harus, misal bandar beas, bandar daging, yang mohon maaf. Betul Pak. Mungkin dia tidak punya kiosnya bukan hanya di pasar antri saja, tapi bisa di beberapa ya Pak di pasar-pasar lain ya. Yang seperti ini harusnya mandiri. Sama halnya seperti yang terjadi di pasar tradisional, pasar modern. Kemarin pasar modern itu dicek juga. Untuk pengunjung gratis. Tapi bagi karyawan dan pengelola pasar
modern itu harus mandiri. Karena itu bagian dari usaha. Itu bagian dari syarat yang diajukan oleh pemerintah. Kalau Anda ingin boleh buka, maka karyawan harus dites rutin. Sama berlaku dengan perusahaan. Salah satu syarat perusahaan, karena kan di dalam masa PSBB itu perusahaan boleh mengajukan untuk buka, tetap buka dengan beberapa catatan, misalnya mengurangi karyawannya 50%, meliburkan karyawan yang usianya 50 ke atas, kemudian melakukan rapid test mandiri bagi karyawan. Nah, itu dilakukan mandiri. Kemarin ada 40 orang mandiri dari satu perusahaan. Sebelum-belumnya total yang mandiri di perusahaan itu sudah ada 1000-an lebih. 1000 lebih ya Pak ya? Iya, jadi dari perusahaan-perusahaan yang saya ingat itu ada 200 orang, ya hampir 1000 orang. Nah, itu yang 6.000 itu baru yang dari pemerintah ya. Belum yang mandiri itu. Belum lagi yang akan pergi keluar. Yang keluar ya Pak, keluar daerah. Pak. Yang keluar daerah mau naik pesawat itu kan harus rapid sendiri. Itu kan itu di Dinas Kesehatan memang catatan untuk yang itu agak kurang lengkap karena beberapa orang melakukan rapidnya di Kota Bandung atau beberapa orang itu swabnya di Kota Bandung. Contoh yang kemarin positif itu swabnya di Kota Bandung. Di Kota Bandung ya Pak ya? Cuma karena begitu positif lapor ke kita. Nah, yang swab di Kota Bandung jumlahnya berapa pasti terdatanya di sana. Dan itu yang kita pegang saja itu data yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Cimahi itu 6.000 orang. Swabnya itu kita sudah 1.600-an swab. Nah, ini yang sekarang ingin dipercepat oleh Pak Wali. Pak Wali ingin untuk pemetaan ini dipercepat. Kalau swab yang normal menggunakan Labkesda itu kan lama. Karena itu Pak Wali mencoba kerjasama dengan Poltekkes yang di Pasir Kaliki dan labnya di sana digunakan untuk menguji preparat dari PCR yang swab test itu. Ini sudah atau masih sudah kerjasama. Kemarin Pak Wali ngontrol dan kayaknya minggu depan sudah mulai operasional. Kemarin sudah diuji coba pada saat kemarin ada orang bingung. Pada saat PSBM yang di Karangmekar tes terhadap 170 orang itu 2 hari hasil sudah keluar. Biasanya kan lama. Orang bingung, kok cepet? Ternyata itu ekstraksinya dilakukan di Labkes itu baru ininya pengujinya dilakukan di Labkesda, jadi hasilnya lebih cepat. Lah nanti mah semua dilakukan di Labkesda untuk yang Cimahi dan sudah minta izin ke karena itu kan juga punya Kementerian Kesehatan lab itu teh. Dan ini akan secepatnya Pak untuk dilaksanakan lagi rencana-rencana untuk dilanjutkan tes rapid dan swab tadi rapid di tempat tersebut ya. Dan swab itu tetap akan dihitungkan. Jadi pertama konsentrasi Pak Wali itu adalah di pusat-pusat ekonomi. Nah, karena sampai dengan sekarang ini PSBB di Cimahi itu masuk tahap kelima. Di PSBB tahap kelima kita menggunakan yang proporsional yang level 2 menurut Pak Gubernur. Di level 2 itu ada beberapa yang masih tutup, perpustakaan masih tutup, taman masih ditutup. Tetapi masjid sudah mulai dibuka dengan catatan. Perekonomian hampir semua sudah dibuka dengan catatan. Nah, ketika sudah mulai dibuka nih, nah nanti kita nggak tahu kalau PSBB ini kan sampai tanggal 26. Iya, sampai 26. Sampai tanggal 26. Besok ya Pak terakhir berarti ya. Besok. Nah, biasanya itu Pak Gubernur akan melakukan evaluasi di tanggal 26. Nah, malamnya diputuskan apakah besoknya tanggal 27 mau lanjut kembali atau enggak. Jadi kami biasanya menunggu besok pasti ini. Nah, tadi kenapa saya meminta itu ke Dinas Kesehatan hari ini teman-teman kemarin semua tim sudah dimintain Pak Sekda sebagai ketua harian untuk membuat laporan dan laporan sudah terkumpul sebagai bahan masukan Pak Wali untuk besok Vikon dengan Pak Gubernur. Nah nanti kita lihat besok Pak Gubernur hasil evaluasinya seperti apa. Kalau misalnya levelnya masih level 2 berarti perpus dengan itu perpustakaan taman masih tutup tapi masjid sudah mulai dibuka. Nah nanti pelonggaran seperti apa. Konsentrasi berikutnya setelah pusat-pusat keramaian ekonomi, pasar tradisional, pasar modern, perusahaan jalan ini tetap nanti diperluas ke kalau misalnya ini misal taman mulai dibuka untuk minggu depan, maka akan konsentrasi kembali ke tempat tersebut, ke tempat-tempat kemarin sudah dicoba dilakukan untuk yang
alun-alun dites untuk anak-anak anak jalanan yang ngumpul. Kita tahu salah satu pusat tempat ngumpul di Cimahi itu alun-alun dan orangnya dari mana-mana. Bukan hanya untuk nunggu ngumpul saja, punten. Ada juga yang hanya sekedar sambil nunggu azan zuhur. Karena misalnya terlanjur dari perjalanan jauh mau kemana lagi, tanggung sudah azan mau zuhur dulu, ngumpul di situ. Tapi di situ macam-macam kepentingan orang. Ada yang bisnis, ada yang segala macam. Nah, kalau taman hari ini Taman Kartini ditutup. Nah, kalau anak-anak biasanya suka ngumpulnya pada di Taman Kartini, anak-anak muda. Kalau taman ini dibuka, maka di situ menjadi potensial untuk berkerumunnya orang dan potensial untuk terjadi penularan. Dan target berikutnya adalah taman-taman itu akan kemudian tempat-tempat berkumpul orang, yaitu tempat ibadah. Jadi akan terus meluas ya Pak ya? Meluas. Konsen untuk termasuk perkantoran. Nanti pun perkantoran ya Pak ya? Perkantoran juga sama. Jadi itu target-target kerja Pak Wali hari ini. Baik. Oke Pak, jadi ini sudah cukup banyak tadi disampaikan oleh Pak Harjono ya, Baraya dan pendengar semua, yang mudah-mudahan juga menambah informasi untuk kita semua. Dan besok mungkin Bapak akan lebih jelas lagi Pak, karena nanti ada keputusan dari Gubernur ya Pak. Gubernur evaluasi ya. Dan ini Pak, satu lagi Pak yang pengen saya dengar dari Pak Harjono, ini untuk masyarakat Pak, hal-hal apa sih yang mesti ya wajib untuk terus dilakukan? Karena banyak sekali masyarakat yang merasa kayaknya udah selesai deh COVID, jadi banyak yang terus berkumpul, melupakan kebiasaan-kebiasaan yang sempat kemarin kita laksanakan. Baik. Jadi ini sekali lagi pesan sponsor dari global, nasional, regional dan daerah sama. Baik dari WHO, dari nasional, dari Pak Presiden, Ketua PNBP Pak Doni maupun Pak Gubernur dan Pak Wali, tetap pesannya sama. Ada 4 hal yang harus tetap dilakukan untuk mungkin terlalu ekstrim kalau kita bilang hidup berdampingan dengan corona, meskipun faktanya karena pada saatnya nanti corona akan sama seperti flu biasa, sama seperti diare, sama seperti atau TBC misalnya, karena bakteri TBC itu tetap, tuberkulosis itu tetap ada. Virus influenza itu tetap ada. Cuma ketika obatnya sudah ketemu, kita agak tenang karena bisa minum obat gitu ya, ada tenang. Demam berdarah itu tetap ada sampai kapanpun ada. Sampai sekarang juga ada. Nah, tapi untuk demam berdarah ada langkah-langkah. Nah, untuk yang COVID ini sesuai dengan ketentuan dari WHO dan juga dari pusat, minimal ada 4 langkah yang harus kita lakukan tanpa lelah. Pertama, kita harus mulai hidup dengan membiasakan menggunakan masker atau pembatas. Ada adab ketika kita bersin, ada adab ketika kita bicara. Mungkin orang sudah melupakan, bagi yang muslim misalnya, ada adab untuk kalau batuk tutupin gitu loh. Kalau banyak orang-orang tua dulu kalau ngomong bicara pun pelan dan ini supaya tidak muncrat. Saya mungkin termasuk yang suka melupakan itu, kalau ngomong saking semangatnya kencang gitu, jadi kesana kemari, padahal ada bicara menurut orang tua lama itu adalah sok ngomong itu yang pelan ya Pak ya, santai supaya nggak droplet bahasa sekarang mah. Nah, kalau nggak bisa pakai masker gitu, kalau nggak bisa mengikuti adab orang tua, ngomong yang pelan supaya dropletnya tidak keluar, pakai masker. Kalau batuk, bersin, ikuti lagi perintah orang tua, tutupin hidung, jangan bersin ngalah ngahajakun, gitu. Nah, ini yang terus diajarkan ke anak cucu kita. Jadi pertama pakai masker atau adab berbicara. Nah, yang kedua, ini juga sebetulnya adab orang tua lama kita nih, dihidupkan kembali. Rajin cuci tangan, pakai sabun yang betul. Kalau di Jawa, di Sunda kan dulu Pak, orang tua di depan rumah ada padasan, ada. Di belakang rumah ada padasan. Gitu, Pak, ya? Bukan hanya dia, saya 11 tahun di NTB. Rumah di NTB itu rumah panggung di Kabupaten Bima. Dan di depan rumah itu ada padasan juga. Ada tempayan yang isinya air. Sebelum kita naik rumah panggung itu cuci tangan, cuci kaki. Cuma memang cuci kaki yang lebih utama daripada cuci tangan. Tapi kan ada adab kita sebelum makan. Mari kita ajari kembali anak-anak kita, generasi muda kita. Sebelum makan cuci tangan meskipun pakai sendok. Kalau dulu orang mungkin cuci tangan karena nggak pakai sendok. Setelah pakai sendok jadi pada lupa cuci tangan. Padahal adab cuci makan itu pakai cuci tangan. Adab masuk rumah itu pakai. Nah, ini kembalikan, hidupkan kembali cuci tangan pakai sabun. Kemudian jaga jarak. Yang ketiga, jaga jarak.
Jaga jarak, kalau kita bicara ya jaga jarak itu tidak mengurangi keakraban kok, tetap aja Betul. ngobrol dengan jarak 1 meter 2 meter juga akrab kok. Tidak harus mepet-mepetan, malah kalau bukan muhrim mepet-mepetan malah bahaya itu anak-anak muda kan. Iya. Nah ini harus kita kembalikan, ajarin ke anak-anak kita. Ke anak-anak saya juga agak susah nih lihat anak-anak saya itu kalau berkumpul dengan teman-temannya itu, hayu, seperti nggak ada batas. Padahal kan harusnya kalau dulu itu dilakukan di depan nenek saya akan marah gitu nih. Betul. Nah itu mari kembali kita hidupkan. Jadi sebetulnya jadi ini bukan ajaran baru kok. Ini adab-adab ketimuran kita yang kalau kami Pak Wali sering mengatakan jangan ngomongin new normal atau ngomongin apa dah. Ini mah sudah dari dulu sebetulnya nenek moyang kita sudah mengajarkan itu gitu. Nah, yang keempat itu adalah jaga imunitas. Nah, untuk jaga imunitas itu banyak. Minum obat, minum vitamin, makan yang bergizi, berolahraga itu jaga imunitas. Jadi cukup dibungkus dengan jaga imunitas. Jadi pesan sponsornya, ajakan kepada masyarakat, ayo kita hidupkan kembali ajaran-ajaran ketimuran kita yang diajarkan oleh kakek nenek kita, dihidupkan kembali karena itu untuk kebaikan bersama. Jadi bukan new normal berarti hal-hal baru, tapi menghidupkan kembali adab kita. Ketika kita bicara, kita ingat adab berbicara. Bersin, kita ingat ada bersin gitu ya. Kemudian masuk kebersihan, cuci tangan, cuci kaki. Sampai dulu ada lagu sebelum tidur itu jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, sikat gigi. Nah ini kalau kita sudah melupakan, mari kita biasakan kembali. Jadikan keempat ini menjadi gaya hidup baru. Atau bukan new ya, neo sebetulnya. Kalau mau disebut karena itu sudah lama gitu ya. Kemudian jaga jarak juga nenek moyang kita sudah ngomongin jaga jarak, jaga kesopanan gitu ya. Kemudian yang keempat tadi adalah jaga imunitas. Dengan cara makan yang sehat, pola hidup, tidur yang teratur, jangan begadang, itu semua untuk imunitas. Ya, jadi hanya cukup 4 itu saja yang perlu terus disampaikan himbauan kepada masyarakat. Sekali lagi saya ingin mengatakan COVID itu nyata. Ya, Pak. Virus COVID itu ada Pak. Nyata. Kalau tidak percaya silahkan datang ke Rumah Sakit Umum Cibabat, lihat orang yang sakit, lihat ke Rumah Sakit RSHS, lihat yang sakit. Itu jangan sampai ketika keluarga kita kena baru kita percaya. Nah itu munculnya adalah penyesalan. Betul, Pak. Sebelum menyesal, percaya bahwa COVID itu bukan konspirasi, COVID itu ada. Dan kita bisa, insya Allah kalau kita ikuti ketentuan, kita bisa hidup di tengah pandemi COVID. Saya tidak percaya bahwa COVID itu akhir dari masa. Bukan. Kiamat itu nantilah, kita nggak tahu kapannya. Pak. Artinya kita bisa melawan COVID. Berbagai macam penyakit sudah kita hadapi. Yang berbahaya. Dan kita tetap survive. Karena belum masanya kiamat gitu. Pak. Insya Allah kita juga bisa melawan ini ya Pak ya. Insya Allah saya percaya itu gitu. Dengan catatan, mari kita sama-sama bekerja sama dan mari kita sama-sama untuk saling mengingatkan. Manakala ada yang tadi berkerumun, kita ingatkanlah. Iya Pak. Itu mungkin. Baik Pak. Luar biasa Mbak Raya dan pendengar semua apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Harjono, dan kita semakin tahu sekarang bahwa COVID-19 itu ada di luar sana, jadi jangan sampai kita menganggap sepele dan jangan sampai nanti kita menyesal. Baik Pak Harjono, sebelum kita closing Pak, masih ada yang mau disampaikan kepada masyarakat? Itu nuhun kepada warga masyarakat Cimahi khususnya dan Jawa Barat pada umumnya, bahwa di Jawa Barat ini untuk secara nasional, meskipun setelah Jakarta COVID yang terbesar di Jawa Barat dan penemuan COVID secara nasional pertama itu di Jawa Barat, di Depok, tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini berdasarkan data-data yang ada khususnya di Cimahi masih terkendali. Cimahi yang pada bulan lalu masuk zona merah, dengan dukungan dari masyarakat kita turun menjadi zona kuning, dan alhamdulillah sejak 2 minggu lalu Cimahi zona biru. Dan secara di provinsi, kabupaten kota di Jawa Barat yang merah sudah menjadi kuning, yang kuning bersama Cimahi sudah menjadi biru. Dan mari kita teruskan upaya kita untuk memerangi corona sehingga daerah kita benar-benar terbebas dari dampak corona. Hatur nuhun. Baiklah,
Baraya dan pendengar semua, demikian bincang siang kita bersama Bapak Harjono. Beliau adalah Kepala Dinas dari Dinas Komunikasi Informatika, Kearsipan, dan Perpustakaan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di bincang-bincang kita lain waktu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya kita.com. Baraya kita.com.